Ya, pada malam hari ini kita akan kembali bersama-sama mempelajari dari Mazmur ya. Kita akan melihat dari Mazmur pasal yang ke-8. Ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ini kita akan melihat tentang Mazmur Daud ya. Judul daripada Mazmur ini banyak orang mengatakan itu menunjukkan tentang martabat manusia ya, menunjukkan keagungan Tuhan dan juga betapa mulianya di mata Tuhan manusia yang Tuhan ciptakan itu. Jadi manusia merupakan ciptaan yang paling Tuhan pakai di antara segala ciptaan. Saya akan baca dulu di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ya. Jadi ayat yang pertama hanya sebagai judul dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu Gidit, ya, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus laut. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ya, dari Mazmur ini kita melihat bagaimana pemazmur sangat mengagumkan ya akan keagungan daripada Tuhan. Dia menggunakan berbagai macam keadaan ataupun ciptaan-ciptaan Tuhan, ya, alam semesta. Bahkan dia juga memakai bayi yang lemah untuk mengungkapkan tentang kebesaran Allah. Jadi banyak penafsir mengatakan kemungkinan besar pada waktu itu Daud berada di padang berantara sedang menggembalakan domba atau dia mempunyai pengalaman yang sangat dalam akan menggembalakan domba di malam hari. Sehingga kita melihat mungkin dia sedang melihat dan menyaksikan bagaimana ciptaan Tuhan yang indah, tetapi juga Tuhan menyerahkannya kepada manusia untuk dikelola. Ya, kita dipandang begitu berguna di mata Tuhan untuk mewakili Tuhan, ya, untuk menjaga, untuk mengelola segala yang telah Tuhan ciptakan. Jadi Mazmur ini dinyatakan sebagai sebuah lagu yang dinyanyikan, ya, suatu pujian, pujian tentang kebesaran Tuhan dan juga pujian tentang keajaiban daripada ciptaannya. Jadi Mazmur ini juga membandingkan antara ciptaan-ciptaan seperti langit dan alam semesta yang luas yang begitu besar itu, lalu dibandingkan dengan manusia, juga melihat bahwa betapa manusia itu lemah. Ya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Jadi manusia itu begitu kecil dibandingkan dengan alam semesta yang besar ini. Dan juga Mazmur ini juga sering dipakai pada waktu orang Israel mereka merayakan hari raya Pondok Daun. Ya, mereka juga menyanyikan Mazmur ini. Jadi kita melihat Mazmur ini menyebutkan tentang langit, buatan jari Tuhan, lalu kemudian bulan dan bintang,
tetapi tidak disebutkan tentang matahari di dalam di dalam Mazmur ini, ya. Jadi banyak penafsir percaya bahwa pemazmur menuliskan Mazmur ini pada waktu malam hari, dan pada malam hari sebenarnya pada waktu kita duduk seorang diri menyaksikan keindahan alam semesta ini, langit yang biru, bintang yang kelap-kelip, itu mungkin lebih gampang untuk menolong seseorang merenungkan tentang kebesaran Allah ya dibandingkan dengan siang hari. Karena kita tahu siang hari seringkali banyak suara yang ribut, ya, banyak gangguan sana sini, sehingga untuk menenangkan diri menyaksikan keindahan langit itu mungkin tidak terlalu begitu nyata dibandingkan dengan pada malam hari. Sehingga seringkali kita melihat di dalam Mazmur juga menyebutkan tentang keadaan malam hari. Nah, Mazmur ini sekali lagi mengungkapkan tentang keagungan Tuhan. Ya, ini merupakan Mazmur yang pertama. Nanti di dalam Mazmur 19, Mazmur 29, Mazmur 104, dan lain-lain, kita juga akan menyaksikan bagaimana pemazmur mengungkapkan tentang keagungan daripada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi kita melihat di sini pemazmur pada waktu mereka menyaksikan alam semesta ini, mereka tidak hanya berusaha untuk mengerti, melihat alam semesta yang begitu agung, begitu indah, tetapi dia melihat ada tangan yang membentuk alam semesta, ya, tangan yang dibalik daripada alam semesta ini. Jadi saya rasa ini merupakan satu contoh yang sangat baik bagi kita. Ya, kita tidak hanya menikmati berkat Tuhan, kita tidak hanya menikmati alam semesta yang Tuhan ciptakan, tetapi di tengah-tengah kita menerima berkat daripada Tuhan, kita mengingat bahwa ada tangan Tuhan di belakang semua yang kita alami di dalam hidup ini. Tangan Tuhan yang menopang hidup kita, yang menyebabkan matahari terbit bagi kita, menyebabkan bulan di malam hari, ya, yang sehingga kita dapat mendapatkan supply daripada apa yang kita butuhkan, baik secara fisik, secara rohani, sehingga kita mempunyai kesehatan yang baik juga. Ya, itu bukan sesuatu yang sewajarnya, tetapi tangan Tuhan sedang bekerja ya di balik daripada sesuatu yang kelihatannya normal dan sesuatu yang kelihatannya berjalan secara sewajarnya, padahal itu bukan sesuatu yang seharusnya terjadi kalau Tuhan tidak bekerja di balik daripada semuanya itu. Sehingga di sini kita melihat bahwa pemazmur dia pada waktu menyaksikan akan keindahan-keindahan alam semesta ini, dia tidak memuji alam semesta ini, tetapi dia memuji Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Ya, kadang-kadang kita kalau pergi ke tempat yang indah, ya sangat gampang bagi kita untuk melihat, wah tempat ini indah. Ya, kita mulai kagum dengan tempatnya. Ya. Pemazmur dia melihat tempat itu indah, dia kagum, tetapi dia juga lebih kagum daripada tangan di belakang daripada keindahan alam ini, yaitu Sang Pencipta langit dan bumi. Sehingga ini merupakan satu teladan, satu contoh yang sangat baik bagi kita untuk melihat bagaimana pemazmur dia memuji kebesaran Tuhan, dia mengagumi akan keindahan-keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur ini, di dalam ayat yang kedua, kita melihat dengan sangat jelas pemazmur di sini berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan." Ya. Nah, ini adalah satu pujian, satu doa yang disampaikan oleh pemazmur
tetapi doa ini merupakan satu doa memuji Tuhan. Ya, kita melihat di sini dikatakan Tuhan, betapa mulianya namamu. Ya, kita tahu nama Tuhan itu sama dengan Tuhan. Ya, jadi pada waktu dia mengatakan nama Tuhan itu mulia, sebenarnya yang dia maksudkan adalah Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang mulia, karena Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Lalu kita melihat di sini pemazmur mengatakan betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Jadi bukan hanya di dalam kalangan orang Israel saja nama Tuhan itu mulia, bukan hanya di kalangan orang-orang yang menerima berkat Tuhan saja nama Tuhan itu mulia, tetapi nama Tuhan itu mulia di seluruh bumi. Di seluruh bumi berarti semua orang, ya, semua ciptaan Tuhan itu akan memuliakan Tuhan karena nama Tuhan itu memang sangat mulia. Lalu kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua, permulaan daripada ayat yang kedua dikatakan ada dua istilah Tuhan di sini. Ya, kalau saya tidak tahu apakah saudara pernah memperhatikan akan hal ini. Ya, kita melihat di sini dikatakan ya Tuhan. Lalu Tuhan yang pertama ini 5 huruf adalah huruf besar. Lalu kemudian Tuhan kami adalah huruf depannya saja yang besar, yang lain-lain adalah kecil. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam bahasa aslinya, Tuhan yang huruf besar itu terjemahan dari Yahweh. Kalau saudara ingat, pada waktu Musa melihat semak yang berapi tetapi tidak terbakar, lalu Musa mencoba untuk mendekati, Tuhan berseru dan berkata kepada Musa bahwa tempat itu adalah kudus. Dia harus melepaskan sandalnya, ya, dan tidak boleh terlalu dekat. Nah, lalu Musa bertanya, siapa namamu? Dia mengatakan, nama saya, aku adalah aku, ya, Tuhan. Ya. Jadi aku adalah aku, itu adalah terjemahan dari bahasa Ibraninya Yahweh. Ya. Nah, Yahweh itu adalah namanya Tuhan. Jadi di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tuhan dengan 5 huruf besar. Tuhan yang kedua itu kalau di antara manusia kita sering memanggil Bapak atau Tuan, ya, atau Mister, ya. Nah itu adalah suatu julukan, ya, julukan untuk Tuhan, ya. Jadi ataupun menganggap dia sebagai yang berkuasa, yang bertakhta di dalam hidup kita. Jadi ya Tuhan itu adalah memanggil nama Yahweh dan dikatakan Yahweh, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja di dalam hidup kami, Engkau adalah yang bertakhta di dalam hidup kami. Jadi Tuhan hanya T besar itu adalah gelar. Ya. Dalam bahasa aslinya kadang-kadang memakai Elohim, kadang-kadang memakai Adonai, ya, untuk mengungkapkan tentang status atau gelar Tuhan, ya, di dalam hidup kita. Jadi kalau saudara membaca di dalam Alkitab melihat ada 5 huruf besar istilah Tuhan, itu adalah terjemahan dari bahasa Ibrani Yahweh, ya, adalah nama Tuhan. Lalu kemudian Tuhan dengan hanya T-nya huruf besar itu adalah julukan atau gelar untuk Tuhan, bahwa Dia adalah yang bertakhta di dalam hidup kita. Ya, itu adalah pengertiannya demikian. Sekali lagi kita melihat di sini dikatakan bahwa seluruh bumi akan memuliakan Tuhan. Ya. Ini adalah sesuatu yang mengungkapkan Dia sebagai Sang Pencipta langit dan bumi, dan Dia juga yang akan
memiliki semua alam semesta ini, termasuk semua manusia, ya, termasuk seluruh bumi. Nah, kalau Mazmur lain juga kita melihat bagaimana langit dan bumi juga memuliakan Tuhan, ya, menceritakan tentang karya Tuhan, ya. Walaupun mereka tidak bersuara, tetapi eksistensi mereka itu sudah mengungkapkan bahwa mereka diciptakan dengan sangat agung dan sangat ajaib. Jadi eksistensi atau keberadaan mereka itu sendiri sudah mengagungkan Tuhan. Ya. Jadi Daud mengatakan, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Itu menunjukkan bahwa manusia mengakui atau tidak mengakui akan kebesaran Tuhan, akan kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tetap mulia di sana. Ya. Jadi seperti kalau lampu, ya, kalau orang walaupun dia mungkin memakai sesuatu untuk menutup matanya supaya tidak melihat lampu, tetapi lampu itu tetap ada di sana, ya. Terangnya tetap ada dan memancar di sana. Nah, demikian juga dengan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan terus memancar, ya, tanpa berhenti, karena Dia itu memang bereksis sebagai oknum yang mulia. Pancaran mulianya itu akan terus dilihat oleh manusia, walaupun banyak manusia yang matanya tertutup oleh dosa, oleh materi, ya, oleh sesuatu yang mereka sembah, mereka puja, sehingga mereka tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi kemuliaan Tuhan tetap berada di sana. Itulah sebabnya dikatakan di sini kemuliaan Tuhan itu di seluruh bumi. Ya, tidak ada sesuatu yang dapat menutup kemuliaan Tuhan. Walaupun manusia dibutakan, ya, oleh ilah-ilah dunia ini, tetapi eksistensi kemuliaan Tuhan tetap ada di sana. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kemudian selain daripada berbicara tentang kemuliaan Tuhan, dia juga berbicara tentang keagungan Tuhan. Dia katakan, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ya. Jadi keagungan Tuhan dan kemuliaan Tuhan, keagungan itu lebih menekankan tentang kebesaran Tuhan. Ya. Nah, tentang kemahakuasaan Tuhan. Ya. Tentang sifat-sifat Allah yang begitu supernatural, ya, dikatakan di sini, yang mengatasi langit. Ya. Artinya begitu agung, begitu tinggi, begitu mulia. Ya. Jadi ungkapan manusia tidak dapat sungguh-sungguh menjelaskan tentang kemuliaan, tentang keagungan Tuhan, sehingga pemazmur menggunakan suatu perbandingan, yaitu langit. Di dalam konsep manusia, di dalam alam semesta ini, langit merupakan tempat yang tertinggi dan juga teragung. Ya, langit begitu luas, begitu besar, ya, begitu mengagumkan. Ya. Langit dengan, ya, seperti di dalam ayat selanjutnya, bintang-bintangnya, bulan, matahari, dan sebagainya, itu sesuatu yang di dalam konsepsi manusia itu merupakan sesuatu yang paling agung, ya, sesuatu yang paling mulia. Tetapi pada waktu langit diperbandingkan dengan keagungan Tuhan, maka pemazmur mengatakan bahwa keagungan Tuhan mengatasi langit. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ungkapan manusia tidak dapat menjelaskan bagaimana agungnya, ya, Tuhan kita, sehingga menggunakan langit sebagai perbandingannya. Ya, jadi langit yang merupakan sesuatu yang paling agung di dalam hidup manusia, itu pun dibandingkan dengan Tuhan, ya, tidak ada apa-apanya. Lalu dikatakan itu yang dinyanyikan. Keagungan Tuhan yang demikian itu yang kita nyanyikan. Jadi di sini memberikan satu peringatan yang sangat baik juga bagi kita setiap kali kita menyembah Tuhan.
setiap kali kita memuji Tuhan, kadang-kadang sebagai manusia kita gampang untuk lebih berfokus kepada lagunya. Ya. Apalagi kalau ada kata-kata di dalam lagu yang ditulis dengan indah, ya, syairnya yang sangat menarik. Kadang-kadang kita mungkin bisa sangat gampang, ya, berfokus kepada kata-kata itu. Ya, sebenarnya kata-kata itu hanya sebagai sarana bagi kita untuk memuji Tuhan, ya, memuji kebesaran Tuhan. Kalau kita menyanyi, hati kita bukan berfokus kepada Tuhan dan hanya melekat kepada kata-kata yang indah itu, maka kita mungkin tidak mencapai, ya, makna daripada menyanyi dan memuji Tuhan. Jadi itu adalah sesuatu yang penting. Pemazmur di sini mengatakan kalau kita nyanyi, ya kita nyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita nyanyi, kita menyanyi untuk keagungan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sepatutnya kita lakukan, ya, pada waktu kita menyanyi. Dan ini adalah sesuatu yang mencakup seluruh dunia, ya, seluruh bumi. Lalu kemudian di dalam ayat yang ketiga, ayat yang kedua dia berbicara tentang keagungan Tuhan, tentang seluruh bumi, tentang mengatasi langit. Lalu di dalam ayat yang ketiga, dia memakai bayi dan anak-anak yang menyusu untuk berbicara tentang kebesaran Tuhan. Ya. Jadi dikatakan di sini dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Bayi dan anak-anak yang menyusu di sini, ya, itu adalah mengacu pada keadaan manusia, ya. Kuncinya di sini adalah bahwa Tuhan memakai manusia yang paling lemah. Ya, kita tahu bayi-bayi itu sangat lemah, ya. Mereka sangat tergantung kepada pihak lain. Bayi-bayi tidak dapat berdikari, ya. Mereka mengandalkan, ya, orang lain untuk menjaga dia. Bahkan kalau dia pun dia sendiri tidak bisa membereskan dirinya. Ya. Dia apalagi kalau sakit, ya, tambah lagi membutuhkan orang lain, orang dewasa, orang tua, siapapun yang menjaga dia, ya, untuk merawat dia, untuk membesarkan dia. Jadi di dalam kehidupan manusia, bayi dan anak-anak menyusu itu boleh dikatakan sebagai golongan yang paling lemah, ya. Tetapi di dalam golongan yang paling lemah di antara manusia, itu sudah dikatakan Tuhan letakkan dasar kekuatan. Jadi dari eksistensi ataupun keberadaan bayi-bayi tersebut, ya, musuh-musuh Tuhan itu sudah dibungkamkan. Mereka tidak lagi dapat berdalih. Ya. Ayat ini juga pernah dikutip oleh Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus mengutipnya di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-16. Ya. Waktu itu dikatakan Tuhan Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Lalu Yesus membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi Tuhan Yesus pada waktu itu sangat marah kepada orang-orang itu.
Lalu di dalam ayat yang ke-14 daripada Matius pasal yang ke-21 dikatakan, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Jadi kita melihat di sini bahwa orang-orang Farisi, ya, imam-imam, ahli-ahli Taurat, mereka sebenarnya adalah hamba-hamba Allah pada waktu itu. Mereka adalah pemimpin-pemimpin rohani di bait Allah yang seharusnya mengenal Allah dan mengenal Yesus yang diutus oleh Allah. Tetapi mereka justru menjadi musuhnya Allah. Ya, sehingga dikatakan pada waktu mereka melihat orang-orang itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, apalagi mendengar anak-anak yang berseru di dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka menjadi sangat jengkel. Ya, jadi inilah mereka yang dimaksudkan di dalam Mazmur ini. Ya, musuh dan pendendam itu adalah mereka yang tidak mau sepenuh hati menyembah kepada Allah, apalagi melihat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mereka memusuhi Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus di dalam meresponi akan sikap daripada ahli Taurat itu, di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu? Lalu kata Yesus kepadanya, ya, Yesus menjawab mereka, katanya, aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Jadi dari sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus, dia melalui bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu untuk membungkamkan, ya, orang-orang yang menentang dia, ahli-ahli Taurat, dan juga imam-imam yang pada waktu itu sangat tidak senang kepada Tuhan Yesus. Jadi dari sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu mengutip akan ayat ini. Paulus juga seringkali menuliskan, ya, khususnya dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Dia katakan bahwa Tuhan selalu memakai, ya, yang bodoh bagi dunia. Tuhan memilih mereka untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Ya, Tuhan juga memilih apa yang lemah bagi manusia untuk memalukan mereka yang menganggap dirinya kuat. Jadi bayi-bayi yang dianggap paling lemah di dalam kehidupan manusia telah Tuhan pakai dengan begitu luar biasa, ya, untuk membungkamkan, ya, mulut daripada pendendam dan orang-orang yang memusuhi orang-orang yang menentang Tuhan Yesus. Jadi kita melihat di sini, ya, tadi di dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu mengatasi seluruh bumi. Lalu keagungan Tuhan itu mengatasi langit. Lalu itu dinyanyikan. Tetapi ada juga orang yang tidak mau menyanyikannya. Mereka mau memusuhi Allah. Mereka mau menentang Tuhan. Ya, seperti Tuhan Yesus datang ke dalam dunia melakukan mujizat, mereka menentang Tuhan. Mereka tidak setuju dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi dengan mulut bayi-bayi, mulut anak-anak yang menyusu, dengan pujian-pujian yang mereka sampaikan, Tuhan ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Allah itu mulia, Allah itu agung, sehingga mereka tidak dapat berkata apa-apa. Ya. Jadi ini adalah cara Tuhan untuk bekerja. Dia tidak perlu
menentang orang-orang yang melawan dia. Dia hanya memakai keberadaan daripada bayi-bayi ini untuk menunjukkan kepada manusia, ya. Bayi-bayi ini adalah ciptaan Tuhan yang begitu mulia. Ya, saudara sekalian, kita melihat bayi walaupun lemah, walaupun tidak dapat berdikari, tetapi mereka adalah ciptaan yang sempurna. Ya. Mereka adalah um, manusia yang menunjukkan kebesaran dan keagungan daripada Tuhan. Ya. Nah, di dalam dunia ini tidak mungkin ada seorang pun yang dapat menciptakan sesuatu yang dapat menandingi eksistensi daripada seorang bayi. Ya, tidak ada. Ya, walaupun kita satu masa mendengar adanya cloning, ya, nah mungkin juga sedang dilakukan oleh sebagian orang secara diam-diam, kita tidak tahu, ya. Tetapi kita juga mengetahui bahwa cloning itu akan mendatangkan banyak masalah, ya, di dalam kehidupan umat manusia. Itu sama seperti Abraham, ya, istrinya Sarah meminta dia untuk mendapatkan anak melalui Hagar. Akhirnya memang mereka bisa mendapatkan anak, yaitu Ismail. Tetapi bukan jalan Tuhan. Akhirnya sepanjang sejarah kelahiran Ismail menjadi masalah di dalam hidup manusia. Ya, nah itulah manusia mungkin bisa melakukan apa yang dia inginkan, tetapi banyak hal yang menjadikan masalah di dalam hidup kita. Jadi ciptaan Tuhan adalah ciptaan yang terindah. Ya. Bayi-bayi walaupun lemah tetapi adalah ciptaan Tuhan yang akan memiliki suatu kesempurnaan di dalam eksistensinya. Dia akan bertumbuh, ya, seperti saudara dan saya, kita juga berasal dari bayi-bayi dan anak-anak menyusu, ya, sehingga kita boleh bertumbuh dengan sempurna seperti hari ini. Itu adalah ciptaan Tuhan yang sungguh-sungguh tidak dapat dijelaskan. Suatu hal yang hanya dapat pada waktu kita menyaksikannya, kita hanya dapat berkata, Tuhan yang menciptakan saya adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Ya, itu saja yang dapat kita katakan. Lalu kemudian di dalam ayat yang keempat, dia mengatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, ya, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ya, jadi kita melihat di sini, ya, kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat dan kelima adalah suatu perbandingan. Ya, tadi di dalam ayat yang ketiga pemazmur memakai bayi-bayi. Kemudian di dalam ayat yang keempat dia memakai langit ciptaan Tuhan. Nanti di dalam ayat yang kelima dia memakai manusia itu sendiri untuk melihat bagaimana keadaan kita sebagai manusia. Jadi kembali seperti yang saya katakan tadi, banyak penafsir mengatakan bahwa Daud sering mengawasi domba-dombanya di malam hari, sering melihat bulan dan bintang, serta mengetahui kuasa Tuhan. Ya, lalu dia pada waktu menyaksikan bulan dan bintang, dia dikatakan melihat jari-jari Tuhan yang membuatnya. Ya, walaupun kita tahu bahwa Tuhan kita adalah roh, dan Tuhan adalah roh, dia tidak mempunyai tubuh, ya. Dia tidak seperti kita mempunyai jari, tetapi ini adalah antropomorfik, ya, artinya memakai kondisi dan keadaan manusia ini untuk menggambarkan, ya, keadaan daripada Tuhan kita. Jadi supaya lebih jelas, ya, kalau manusia membuat sesuatu, manusia memakai tangannya untuk membuatnya. Ya, manusia memakai jari-jarinya untuk membuatnya. Nah, jadi supaya kita lebih mengerti, ya, tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, ya, kita menggunakan keadaan kita. Manusia kalau membuat dengan jari. Nah, itulah sebabnya di sini memakai istilah
jari-jari Tuhan. Ya, di dalam ayat-ayat yang lain kita juga sering membaca tentang bagaimana pujian-pujian itu. Ya, jadi seperti yang ini adalah seperti yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus mengutip akan ayat ini. Ya, nah Paulus mengatakan bahwa kuasa Tuhan itu begitu nyata di dalam hidup manusia, tetapi orang-orang yang skeptis, sayang sekali, ya mereka tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Ya, seperti juga saya katakan, mata mereka tertutup oleh ilah-ilah yang lain. Ya, seperti yang Paulus katakan di dalam kitab Roma, pasal yang pertama, ayat yang ke-20, di sini dia katakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kita tahu manusia tidak mengakui, ya, di dalam ayat yang ke-18 dan 19 mengatakan bahwa manusia walaupun dapat melihat kebesaran Allah, manusia tidak mengaku dan tidak menyembah Dia sebagai Allah. Padahal segala kekuatan dan keilahian Allah yang tidak nampak itu dapat kita lihat kalau kita melihat langit, ya, seperti Daud di sini dia mengatakan, ya, dia melihat, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan. Ya, itu adalah pada waktu seseorang sungguh-sungguh mempunyai suatu hati penyembahan di hadapan Allah. Maka pada waktu dia melihat langit, dia tidak hanya melihat langit yang begitu agung, tetapi dia melihat adanya jari yang bekerja, ya, di balik daripada keberadaan langit dan bumi yang begitu agung itu. Tetapi manusia yang skeptis, mereka tidak mau percaya. Ya. Mereka terlalu mengikuti keinginan mata mereka sehingga tertutup, ya, daripada kemuliaan Tuhan. Mereka tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Hanya orang-orang yang matanya, ya, dibuka oleh Roh Kudus yang dapat melihat keindahan Tuhan. Ya. Orang-orang yang matanya tidak dibuka oleh Roh Kudus, ya, mereka tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Ya, mereka walaupun kemuliaan Tuhan itu begitu jelas, ya, dikatakan di sini bahwa kekuatan yang kekal dan keilahian Tuhan itu dapat nampak daripada pikiran Tuhan, ya, yang dinyatakan di dalam firman-Nya, dan juga dapat nampak daripada karya Tuhan, ya, yang diciptakannya. Tetapi manusia tidak dapat melihatnya karena manusia matanya telah dibutakan, ya, oleh alam semesta ini. Ya. Nah, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang keempat, Paulus juga mengatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil yang tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Itulah keadaan manusia, ya, tidak dapat melihat kemuliaan Allah. Sangat disayangkan, ya. Lalu, ya, kita melihat di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, pemazmur menunjukkan tentang alasan, ya, mengapa kita memuji Tuhan. Ya. Setelah dia berbicara tentang langit dan bumi, setelah dia berbicara tentang bayi-bayi yang lemah tetapi dapat memancarkan kemuliaan Allah, ya, dapat membungkamkan orang-orang yang menentang Allah. Setelah dia mengucapkan semuanya itu, lalu dia melihat dirinya sendiri. Dan dia berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu sangat tidak ada artinya. Ya, memang kalau kita membandingkan diri dengan lautan bebas, ya, kita mungkin hanya tidak sebesar
setitik air dibandingkan dengannya. Tetapi Tuhan, walaupun kita kecil, Tuhan begitu menghargai kita. Dikatakan Tuhan mengingat kita. Ya, dikatakan Tuhan mengindahkan kita. Nah, pertama-tama kita melihat di sini, ya, pemazmur menggunakan dua istilah manusia. Ya. Yang pertama dia katakan, apakah manusia? Kalimat yang kedua dia mengatakan, apakah anak manusia? Nah, kedua istilah manusia ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani yang berbeda. Manusia yang pertama di sini menggunakan istilah enos. Ya, enos ini mempunyai arti lemah ataupun manusia yang lemah. Ya. Manusia yang kedua di sini adalah dikatakan anak manusia, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia anak manusia. Ya, dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani adalah Ben Adam. Nah, kita tahu Adam itu adalah ciptaan Allah, ya, yaitu manusia. Ben itu adalah boleh dikatakan sekelompok orang ataupun mempunyai arti sebagai anak. Ya, ya kalau di Indonesia kita mendengar orang memberi nama anaknya bin apa ya. Saya ingat dulu ada seorang penyanyi atau bintang film yang bernama Ade bin Slamet ya. Jadi bin itu menunjukkan tentang bahwa dia anaknya siapa gitu ya. Jadi di sini juga Ben Adam ya, dan anak manusia yang dipakai di sini. Jadi kita melihat anak manusia, manusia yang pertama itu boleh mencakup semua manusia yang ada di dalam alam semesta ini ya, yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa, yang boleh dikatakan merupakan keturunan Adam dan Hawa. Ya, banyak penafsir mengatakan bahwa anak manusia yang dikatakan di sini ya lebih ditunjukkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab juga banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang istilah anak manusia. Tuhan Yesus sendiri juga menyebut dirinya sebagai anak manusia ya. Jadi anak manusia di sini adalah satu nubuatan tentang keadaan Tuhan Yesus. Nanti ayat-ayat selanjutnya akan lebih menolong kita untuk mengerti tentang istilah anak manusia itu sebenarnya ditunjukkan kepada keadaan Tuhan Yesus daripada keadaan kita sebagai manusia. Ya. Jadi sekali lagi di sini ada dua istilah manusia. Dan kalau kita melihat di sini, inti daripada ayat ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia di antara ciptaan yang lain. Ya. Nah, Allah setelah menciptakan manusia, Allah juga mempercayakan alam semesta ini untuk diatur oleh manusia. Ya. Jadi di lain sisi firman Tuhan mengatakan firman itu yang menopang alam semesta ini, tetapi juga Tuhan kalau kita melihat di dalam Kejadian, Tuhan menyerahkan akan ciptaan ini kepada manusia untuk dikelola. Ya. Dan kita juga mengetahui Tuhan dia merawat dan memelihara kita. Ya, dikatakan di sini Tuhan mengindahkan manusia, Tuhan mengingat manusia. Ya. Seperti kalau kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-18 dikatakan di sini, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada Allah yang lain. Jadi dari sini kita melihat Tuhan dia mengatakan bahwa
Setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menyediakan sesuatu yang dapat dia berikan kepada manusia, yaitu alam semesta ini. Dia membentuk bumi, dia menjadikan langit, ya. Itu semata-mata untuk siapa? Untuk manusia katanya. Ya. Dia bukan menciptakan semuanya supaya kosong, dikatakan di sini, tetapi dia menciptakan semuanya supaya manusia dapat tinggal di sana. Jadi pada waktu pemazmur dia melihat langit dan bumi yang begitu megah, yang begitu agung, lalu dia melihat manusia yang begitu lemah, begitu tidak berarti, ya kecil dibandingkan dengan alam semesta yang besar ini. Lalu dia berkata, apakah manusia? Tetapi dia juga melihat sisi yang lain. Sisi apa? Sisi pemeliharaan Tuhan. Sisi perhatian Tuhan. Sehingga dia berkata, sehingga engkau mengingatnya. Ya. Sehingga engkau mengindahkannya. Saudara tahu, Tuhan sangat mengingat kita. Tuhan sangat menghargai kita. Ya, Tuhan mengindahkan kita. Ya. Tuhan memperhatikan kita. Saya rasa ini adalah satu penghiburan yang sangat penting bagi kita. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, ya, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri, tetapi Dia adalah Allah Immanuel. Dia sangat mengingat kita. Bagaimanapun keadaan kita, apapun yang kita alami, ya jangan sekali-kali merasa bahwa engkau berjalan seorang diri. Tidak. Ya, Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan melihat kita, Tuhan mengetahui keadaan kita. Ini adalah satu penghiburan yang sangat penting, ya. Nah, di dalam kepercayaan zaman dahulu, ya, di masa Daud menulis ini, ya, di daerah Mesopotamia, mereka hanya percaya manusia itu adalah ciptaan yang dipakai dewa-dewa untuk memuaskan mereka. Jadi dewa-dewa hanya menghargai manusia pada waktu manusia itu produktif bagi dia, mendatangkan faedah bagi dia. Tetapi berbeda sekali dengan konsep Alkitab bahwa Tuhan mengindahkan kita. Ya. Jadi orang Israel yang sudah dibuang ke Babelonia, ya, mereka sedikit banyak juga mendapatkan pengaruh-pengaruh daripada konsep-konsep yang salah itu. Sehingga mereka perlu juga kembali kepada firman Tuhan untuk kembali melihat tentang status, tentang nilai mereka, martabat mereka di mata Tuhan yang begitu Tuhan indahkan, yang selalu diingat oleh Tuhan. Bukan hanya kita diingat dan diindahkan oleh Tuhan, ya. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan apa? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi manusia, di mata manusia sendiri kadang-kadang kita merasa kalau kita membandingkan dengan alam semesta yang begitu luas, begitu besar, kita kayaknya seperti kecil, tidak ada artinya. Tetapi di mata Tuhan kita begitu berarti. Ya. Walaupun kita kecil dibandingkan dengan alam ciptaan ini, tetapi dikatakan Tuhan membuat kita hampir sama seperti Allah. Nah, memang istilah Allah ini banyak dibicarakan di dalam buku-buku tafsiran. Ya. Dalam istilah Allah di dalam bahasa aslinya itu adalah Elohim. Nah, Elohim itu memang seringkali diterjemahkan sebagai Allah. Ya, sehingga di dalam LAI, yaitu Lembaga Alkitab Indonesia, ya, menerjemahkan sebagai Allah. Ini juga dari sumber yang tertentu. Kalau kita membaca di dalam banyak terjemahan di bahasa Inggris, mereka bukan menerjemahkannya hampir sama seperti Allah, tetapi mereka terjemahkan sebagai hampir sama seperti malaikat. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang pertanyaan kita, apakah
kita dikatakan hampir sama seperti Allah atau hampir sama seperti malaikat. Ya. Karena kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya juga dikatakan di situ Allah itu um, begitu agung, begitu mulia, manusia adalah ciptaannya, ya kita tidak mungkin ya bisa hampir sama seperti Allah, sehingga banyak penafsir mereka tidak berani mengatakan kita hampir sama seperti Allah. Sehingga banyak penafsir menjelaskan kita hanya hampir sama seperti malaikat ya. Nah, untuk lebih mengerti, saya mencoba untuk menggali akan istilah ini. Lalu ada satu tafsiran yang saya rasa sangat membantu. Ya. Dia mengatakan istilah Elohim ini kadang-kadang juga bisa diartikan sebagai malaikat. Ya. Kalau istilah Elohim dipakai secara tunggal, itu menunjukkan tentang Tuhan. Ya. Tetapi kalau istilah Elohim dipakai secara jamak, itu seringkali menunjuk kepada malaikat-malaikat, yaitu makhluk-makhluk surgawi ciptaan Tuhan. Jadi ini setelah saya membaca itu saya lebih mengerti ya. Jadi di sini menggunakan jamak sehingga banyak penafsir ataupun banyak terjemahan Alkitab versi-versi lain di dalam bahasa Inggris dan bahasa lain, mereka menerjemahkannya sebagai malaikat ya, dan mereka tidak menerjemahkannya sebagai Allah. Nah, martabat manusia yang hampir sama dengan malaikat atau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hampir sama seperti Allah, itu lebih menunjuk kepada manusia Kristus yang berinkarnasi, ya, seperti yang dikatakan di dalam Filipi setelah dia menurunkan diri, Tuhan akan meninggikan dia lagi. Ya. Nah, ayat-ayat selanjutnya menunjukkan bagaimana Tuhan akan meninggikan manusia itu. Ya. Di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 kita melihat bahwa Tuhan memberikan kuasa yang begitu besar kepada manusia. Nah, ayat ini memang suatu kutipan ya daripada Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27 ya. Nah, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ke-27 di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dari sini kita melihat bahwa Tuhan dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Jadi di dalam seluruh ciptaan Tuhan hanya manusia yang dipandang sebagai yang dapat mewakili Allah untuk mengatur dan untuk mengontrol alam semesta ini yang dikatakan berkuasa atas alam ciptaan Tuhan karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi kita juga melihat bahwa setelah manusia jatuh di dalam dosa, ya, maka kuasa yang Tuhan berikan ini seolah-olah sudah hilang, ya, tidak ada lagi. Ya, manusia tidak lagi berkuasa atas alam semesta ini, malah manusia, tidak sedikit manusia menyalahgunakan kuasanya, dan banyak orang mengatakan mereka justru abuse alam semesta ini. Ya, mereka menyalahgunakannya untuk kepentingan diri sendiri,
sehingga kita melihat alam semesta menjadi rusak karena ketamakan daripada manusia. Padahal manusia seharusnya merupakan wakil Allah untuk berkuasa, untuk mengatur, untuk memelihara alam ciptaan Allah. Tetapi justru karena ketamakan manusia, manusia merusak alam semesta ini. Nah, itu terjadi ya di dalam kehidupan banyak orang. Hanya orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, mereka akan kembali untuk menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya untuk memelihara akan alam semesta ini. Ya. Di dalam 1 Korintus dikatakan, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa alam semesta yang diserahkan kepada manusia, manusia gagal untuk mengelolanya, sekarang diserahkan kepada Kristus, dan setiap orang yang berada di dalam Kristus kembali mengemban akan tugas yang demikian. Jadi pemazmur di sini mengingat akan apa yang Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan ke-27 itu, maka dia kembali menuliskan memuji Tuhan tentang kepercayaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya, dia katakan, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah, ini seperti yang dikatakan di bawah kaki Tuhan Yesus, ya. Sehingga banyak penafsir mengatakan ini adalah suatu mazmur yang bersifat mesianik, artinya bersifat nubuatan tentang Mesias, tentang Yesus Kristus. Ya, dia tidak meletakkan segala sesuatu di bawah kaki saudara dan saya sebagai manusia, tetapi dia meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan kita sebagai milik Tuhan Yesus, kita boleh menjadi hamba-hamba Tuhan Yesus untuk mewakili Tuhan Yesus di dalam dunia ini, untuk berkuasa, untuk mengelola, untuk memelihara alam semesta yang Tuhan ciptakan. Nah, alam semesta yang Tuhan ciptakan, yang dikatakan segala-galanya ini mencakup apa? Dikatakan di sini mencakup kambing domba, mencakup lembu sapi, mencakup binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya diciptakan oleh Tuhan untuk kebutuhan manusia. Ya, manusia harus menghargainya, manusia harus memeliharanya dengan baik, dan manusia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan, karena ini adalah kuasa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Ya, jadi dikatakan di sini, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Ya, jadi itu adalah satu kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi pemazmur sangat jelas dengan tugasnya dia, dan kita sebagai umat Tuhan ya di dalam kehidupan di dunia ini, kita juga harus selalu mengingat bahwa hidup ini adalah anugerah, dan ada sebuah lagu mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Ya. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah, kita melayani Tuhan bisa melayani di gereja, ya, melayani di dalam keluarga Allah, melayani satu dengan yang lain. Kita juga melayani mereka yang belum percaya, ya, melalui segala kesempatan kita pakai untuk memperkenalkan Allah kepada mereka. Ya, itu juga merupakan satu pelayanan yang Tuhan percayakan.
Dan ada satu lagi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu kita memelihara ya alam semesta yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Ya, yaitu dikatakan di sini segala-galanya ya Tuhan percayakan kepada kita untuk kebutuhan kita sebenarnya, tetapi juga Tuhan ingin kita memeliharanya, menggunakannya dengan sikap yang benar, dengan cara yang benar, supaya alam semesta ini tetap terpelihara dengan baik. Ya, kita doakan supaya orang-orang yang mungkin menyalahgunakan akan eh, kesempatan mereka dan boleh dikatakan abuse terhadap alam semesta ini sehingga merusak alam semesta ini, kita doakan supaya mereka sadar ya, supaya mereka berhenti daripada apa yang mereka lakukan ya. Karena itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan untuk mempercayakan alam semesta ini kepada kita. Nah, di lain sisi kita juga melihat memang ya alam semesta ini sudah dirusak oleh manusia karena dosa. Sehingga ya, pada waktu kita membahas tentang wahyu, kita melihat bahwa alam semesta ini akan berlalu satu hari. Ya, karena apa? Karena sudah dirusak oleh manusia. Ya, Tuhan akan menyediakan satu langit dan bumi yang baru bagi kita di dalam kekekalan. Jadi ini adalah satu hal yang sangat indah. Ya, kita senang mendengarnya dan juga kita berharap satu hari kita akan memasuki langit dan bumi yang baru ini. Ya. Dan kemudian kita melihat ayat yang terakhir, ya, dikatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kembali pemazmur di sini mengulangi apa yang dia katakan di dalam bagian yang pertama daripada Mazmur ini. Ya, di dalam ayat yang kedua sebenarnya ini adalah permulaan karena ayat yang pertama hanya merupakan tema daripada Mazmur ini. Ya, dan jadi dari permulaan dia mengatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Lalu di dalam ayat yang terakhir dia juga mengungkapkan hal yang sama. Ya, ini adalah inti indahnya ya, Mazmur di dalam bahasa Ibrani. Ya. Mereka seringkali mempunyai kata-kata yang sejajar, yang mengulangi. Tetapi pada waktu mengulangi sebenarnya menekankan, ya, menekankan. Pada waktu dia pertama kali mengucapkan tentang ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Mungkin orang membaca akan kalimat pertama ini belum sungguh-sungguh menyelami akan arti ataupun bobot daripada kata-kata ini. Ya. Tetapi setelah orang membaca dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9, melihat penjelasan daripada pemazmur tentang mengapa kita memuliakan Tuhan, mengapa kemuliaan Tuhan itu, keagungan Tuhan yang mengatasi langit itu dinyanyikan. Ya. Lalu setelah membacanya, lalu pada waktu kita membaca ayat yang ke-10, bobot daripada kalimat ini berbeda. Ya. Di dalam perasaan kita. Ya. Di dalam perasaan kita, bobot ini berbeda. Kita langsung mempunyai bayangan, mempunyai pengertian yang lebih dibandingkan dengan pada waktu kita membaca pertama kali di dalam ayat yang kedua. Jadi inilah indahnya ya sebuah lagu ya. Pada waktu diulangi, walaupun diulangi, tetapi dia akan berbicara dengan cara yang berbeda di dalam hidup kita. Ya. Jadi kiranya Mazmur ini juga boleh menolong kita ya untuk semakin mengagumi akan kebesaran Tuhan kita.
Ya, Tuhan kita begitu agung, begitu mulia, ya. Langit ciptaannya pada waktu kita melihat alam semesta yang begitu sempurna, begitu agung, kita harus selalu mengingatkan diri kita bahwa kita tidak hanya mengagumi akan alam semesta ini, mengagumi akan mungkin pada waktu kita pergi misalnya ke Grand Canyon, ke Bryce Canyon atau ke luar negeri, kita menyaksikan akan pemandangan-pemandangan yang indah. Kita harus mengingatkan kita bahwa tangan Tuhan, Daud mengatakan jari-jari Tuhan yang membentuk semuanya itu. Sehingga hati kita bukan hanya melihat keindahan alam semesta ini, tetapi hati kita terfokus langsung kepada Sang Pencipta daripada alam semesta ini. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang mengingatkan kita. Sehingga kalau kita sudah melihat semuanya itu, ya kita akan mengagumi kebesaran Tuhan. Dan juga kita hari ini melihat bayi-bayi yang lemah, tetapi bayi-bayi itu juga menunjukkan tentang kebesaran dan keagungan Tuhan kita yang menciptakannya. Itu adalah sesuatu yang juga mengingatkan kita. Sehingga saya katakan tadi pada waktu kita membaca ayat yang ke-10, maka arti kata betapa mulianya namamu di seluruh bumi itu mempunyai bobot yang luar biasa untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan walaupun kita lemah, tetapi Dia mempercayakan alam semesta ini kepada kita. Sungguh mulia Allah kita. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini dan mari kita kembali berdoa ya.